Halo pemirsa, mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo dipecat diberhentikan tidak hormat dalam putusan sidang Komisi Kode Etik Polri. Verdi Sambo dinyatakan berbuat tercela dalam penanganan dan rekayasa tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Saya, Raisa Nadia, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya 87 jajaran kuda. 10 kios di Pasar Serangin, Lumajang, Jawa Timur terbakar. Kebakaran disebabkan pemilik kios onderdil motor lupa mematikan api kompor. Kobaran api yang disertai dengan kepulan asap pekat membakar 10 kios di Pasar Serangin, Citrodiwangsan, Lumajang, Jawa Timur. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat ke kios-kios yang letaknya berdekatan. Kejadian ini membuat panik pemilik kios. Mereka segera menyelamatkan barang dagangannya. Api diduga bermula dari salah satu kios onderdil motor yang menyalakan kompor namun lupa dimatikan. Apa? Bengkel onderdil. Itu ada berapa toko di sana? Kira-kira Sampai ke sini ini 7. Iya. ini yang dilakukan warga lain apa itu? Ya nolong kakasnya itu ngeluarin. Petugas yang datang segera memadamkan api. Yang terbakar. Ada laporan jatuhnya korban? Untuk sementara korban nihil, tapi untuk taksiran kerugian material masih dalam asesmen teman-teman. Kebakaran menyebabkan kerugian puluhan juta rupiah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Menabrak truk dari belakang, sebuah mobil mewah terbakar di kilometer 42.800 Tol Ciawi arah Puncak, Bogor, Jawa Barat. Tragis, pengemudi mobil tersebut tewas. Sebuah mobil terbakar di kilometer 42.800 Tol Ciawi arah Puncak, Bogor, Jawa Barat. Besarnya api menghabiskan seluruh bagian mobil. Peristiwa terjadi usai mobil sport tersebut menabrak bagian belakang truk ayam di depannya. Petugas yang datang segera memadamkan api. Ada suara kalau meledak, dikira saya ban meledak. Pas turun dilihat ada mobil di belakang. Mobil apa sih Pak itu Pak? Nggak tahu, Ada penumpangnya? ada satu orang. Tadi penumpangnya gimana? Meninggal? Tadi pas saya turun itu ada minta tolong-tolongan itu. Oh gitu, sempat minta tolong? Iya. Kejadian yang menyebabkan satu korban tewas ini diduga akibat sang pengemudi mengantuk. Kendaraan Porsche yang melaju diduga dengan kecepatan tinggi menabrak belakang truk tronton sehingga terjadi laka lantas. Setelah itu timbul percikan api di dalam mobil tersebut sehingga terjadi kebakaran. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Akibat korsleting, gedung Direktur Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara terbakar. Upaya pemadaman dengan alat pemadam kebakaran ringan tidak berhasil. Api membakar lantai 2 gedung Dirkrimsus Polda Sumatera Utara. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting di ruangan staf. Saat kebakaran terjadi sedang tidak ada aktivitas penyidikan. Upaya pemadaman dengan alat pemadam kebakaran ringan tak berhasil. Kejadian ini tidak membuat dokumen penting hangus terbakar. Ada bekas-bekas penting yang ikut terbakar, Pak. Nggak ada, ya. Jadi itu ruangan staf bukan ruang pemeriksaan. Bakar apa dibakar, Pak? Masih diselidiki. Ada aktivitas nggak Pak di ruangan itu atau bagaimana Pak? Ada piket. Ada piket Pak? Ya, ada piket. Kemudian teman-teman yang lain juga masih ada di kantor. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran ini.
Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid melaporkan. Tak terima timnya kalah di babak pertama, kericuhan terjadi saat pertandingan sepak bola antar kampung di Jambi. Akibatnya seorang supporter terluka. Pertandingan semifinal turnamen sepak bola antar kampung di Tebo Jambi berakhir ricuh. Massa yang emosi bahkan menganiaya salah satu pendukung klub sepak bola. Kejadian ini diduga setelah pendukung salah satu tim dikeroyok panitia setelah timnya ketinggalan 1 gol pada babak pertama. Massa yang terlalu banyak membuat petugas yang berada di lokasi tak berdaya. Minta keterangan kepada pihak panitia penyelenggara, kemudian untuk dari Opsnal atau dari Reskrim kita lakukan lidik dan sidik. Mengantisipasi bentrok susulan, puluhan polisi berjaga di perbatasan antar desa. Dari Kabupaten Tebo Jambi, Budi Utomo melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Mojokerto tewas setelah motor yang dikendarai menabrak truk box yang sedang berputar arah. Tabrakan diduga akibat korban terburu-buru saat akan menjemput anaknya pulang mengaji. Petugas mengevakuasi jasad Nurti 50 tahun seorang ibu rumah tangga dari Jalan Trenggilis, Mojokerto, Jawa Timur. Anak korban yang mendatangi lokasi kejadian tak henti menangis. Peristiwa berawal saat sebuah truk box usai menurunkan muatannya pada sebuah rumah pengusaha sepatu. Sopir segera melanjutkan perjalanan dengan memutar kendaraan di halaman rumah seorang warga. Ironis, saat putar balik sebuah motor menabrak mobil box. Kerasnya benturan membuat korban warga desa Bloto, Mojokerto terlempar hingga 50 meter. Dugaan sementara, korban pengendara motor terburu-buru saat ingin menjemput anaknya pulang mengaji. Masih ingin pertolongan, tapi sampai di sini papakan sama ambulan penjemput, terus diperiksa sama petugas ternyata sudah nggak ada. Ya, ini tadi berarti mobilnya siapa, Pak? Ini mobilnya tetangga dekat dengan lokasi. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk dilakukan otopsi. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SMK di Jember, Jawa Timur tewas setelah dianiaya teman sekolah di depan kelas. Pelaku menganiaya korban saat teman-teman lainnya jam praktek pelajaran. Pelajar kelas 1 SMK Negeri 2 Jember ini pingsan setelah dianiaya teman lain saat jam praktek pelajaran otomotif. Korban sempat dilarikan di rumah sakit namun tewas dalam perawatan. Teman-teman korban tidak mengetahui pasti penyebab penganiayaan. Menurut sejumlah saksi, pelaku menganiaya korban dengan cepat. Sementara orang tua korban hanya diberitahu anaknya dibawa ke rumah sakit. Dikabarkan suruh ke sekolahan, anaknya mau dibawa ke rumah sakit, bilang gitu dok. Setelah itu saya pergi ke STM, di sana sudah nggak ada anak saya. Terus saya tanya sama guru-guru bilang saya sudah sabar gitu. Saya gimana lagi? Sabar ya Bu, Ibu di rumah aja, soalnya anak ibu saya bawa ke rumah sakit, tapi saya tanya kenapa anak saya Bu gitu. Ibu bilang itu nanti sudah diurusi sama pihak kepolisian bilang. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi termasuk terduga pelaku penganiayaan. Sementara orang tua korban telah melaporkan kasus penganiayaan ini ke kantor polisi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, tewasnya pelajar SMK Negeri 2 Jember, Jawa Timur ternyata dilatar belakangi cemburu antara pelaku dan korban. Korban mengirim pesan singkat di media sosial pada kekasih pelaku. Kemudian mengajak korban untuk keluar dari kelasnya. Pada saat di halaman sekolah,
korban sempat menjelaskan peristiwa salah paham tersebut kepada pelaku dan sempat meminta maaf. Namun, karena pelaku saat itu kondisi emosinya cukup labil, sedang dalam kondisi emosi yang cukup tinggi, yang bersangkutan tidak menerima permintaan maaf dari korban. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas tanpa busana di hotel di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di dalam kamar ditemukan alat isap sabu. Polisi mengevakuasi mayat seorang pria yang ditemukan petugas hotel di Jalan Nias, Pahandut, Palangkaraya. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan barang bawaan korban, diantaranya alat isap sabu. Menurut petugas hotel, pria ini menginap sejak seminggu lalu dan datang sendiri. Petugas hotel tidak mengetahui orang lain yang mendatangi kamarnya di lantai 2. Petugas hotel mendatangi kamar yang ditempati karena lampu tidak menyala dan pintu tidak terkunci. Tinggalnya jam 7, Pak. Saya berani menceknya. Oh, ketahuannya jam 7 ya? Ya, ketahuannya jam 7. Pagi tadi? Sore. Oh, sore. Ini 7 malam itu. Oh, iya. Habis itu melapor ke polsek. Saya langsung melapor ke polsek sama abang yang duduk di situ. Ayo kita ke polsek. Penyebab pasti kematian tamu hotel ini masih dalam penyelidikan. Jenazah divisum di rumah sakit. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata iNews melaporkan. Sepeda motor milik seorang anggota polisi nyaris digasak pencuri saat terparkir di depan rumah korban di pemukiman padat Johar Baru, Jakarta Pusat. Meski bisa menjebol kunci gembok pada roda depan, pelaku gagal membawa kabur motor lantaran dipasangi kunci pengaman rahasia. Dua pelaku berhenti di depan sebuah rumah di Jalan Johar Baru Utara 6 Gang 10 Johar Baru, Jakarta Pusat. Satu pelaku turun mendekati motor yang terparkir di depan sebuah rumah, sementara rekannya menunggu di atas motor sambil mengawasi situasi. Menggunakan besi, pelaku menghantam gembok pengaman tambahan yang terpasang di roda depan hingga patah. Pelaku lalu mencongkel lubang kunci stang. Kesulitan menyalakan mesin motor, kedua pelaku pergi dengan tangan hampa karena khawatir aksinya diperuki warga usai sholat subuh di masjid. Arianto, pemilik motor yang merupakan anggota polisi, sengaja memasang kunci pengaman rahasia pada motornya lantaran tempat tinggalnya rawan kejahatan. Setelah 3 menit itu dia memukul dan membobol cakram di motor saya. Pada saat untuk menghidupkan motor saya, dia tetap tidak bisa menghidupkan motor saya. Kebetulan saya membuat kunci safety yang lebih baik di dalam motor saya. Korban melaporkan kasusnya ke Polsek Johar Baru. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, pengelola judi online di Tangerang, Banten beromset 4 miliar rupiah per hari digerebek polisi. Tak ada yang menyangka kantor pengelolaan judi online ini berada di lingkungan perumahan. Rumah di kawasan Ponang, Cikupa, Tangerang ini seperti tak terurus karena rumput dan pohon liar dibiarkan tumbuh. Namun dari rumah ini ternyata praktik judi online dikendalikan. Polisi yang melakukan penggeledahan membawa pengelola judi online yang dijalankannya. Dari tempat ini polisi mengamankan dokumen hingga modem internet. Selain rumah pengendali judi yang ditempati, pengelola juga menyewa 10 ruko serta 1 unit apartemen di Tangerang. Judi online di Tangerang ini omsetnya hingga miliaran rupiah dalam sehari. Lokasinya berdasarkan informasi dari keterangan saudari RM, ada lebih dari 10 ruko yang digunakan untuk operasionalisasi di wilayah Kabupaten Tangerang. Untuk pelaku yang sudah kami amankan berdasarkan dari pengembangan 2 TKP, baik yang ada di TKP daerah Kabupaten Tangerang sendiri maupun yang ada di apartemen yang ada di Kota Tangerang, kami sudah mengamankan 10. Untuk omset harian berdasarkan pendalaman yang sudah kami lakukan, jumlahnya rata-rata per hari 3. Pengelola sebelumnya menyamarkan praktik judi yang dilakukan dengan kedok sebagai perusahaan periklanan di kawasan Citra Raya Tangerang.
Para tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara dengan barang bukti, uang, peralatan judi, serta dokumen. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, Irjen Verdi Sambo ajukan banding atas putusan pemecatan pemberhentian tidak dengan hormat dalam sidang etik Polri. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap bersama Serkap.